Ya, ketika masuk PD Perjuangan memang turun drastis pekerjaan tuh. Wah, Turun drastis gitu kan ya. Didirikan seberapa? Wah, besar lah pokoknya mah. Ada nih kayak kontrak nih. Kontrak udah deal udah jauh-jauh hari, tiba-tiba H-2. Kang, Akang nyalek ya? Iya. Partai PDI Perjuangan ya. Aduh, Kang nggak jadi ya. Oh, Hah, nan hubungan anak. Emang saya mau kampanye di atas panggung kan mual. kan kayaknya politik tuh nggak sebajingan itu mungkin. Ini ya Allah, terima kasih. Engkau telah membebaskanku dari tugas ini. Saya ikhlas, saya ridho untuk semua ketetapanmu. Hatur nuhun. Yang saya ucapkan pertama kali adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan alhamdulillah. Menta gente Allah ieu mah abi mah. Itu saya pengen memastikan bahwa pencalonan JJ Ronald itu serius dari PDIP ya? Lah ya iya dong. Oke. Maksudnya kok bisa bilang nggak serius? Ya karena siapa? ini seolah-olah kalau gubernur tuh kemarin tuh apa ya rasa-rasanya tuh sibuk dengan imajinasi serangan. Siapa? Bisa gitu. Si Mega mah. Betul, Kang. Enakan jadi artis. Duit menang, teu kudu mikiran batur. Mikiran we anak memajikan. Gini aja, Kang. Saya sebagai artis, Kang MC, oke, ini surat kontrak, tanda tangan, set, cair. Tah, budak jajan, tah hidungna jajan. Clear. Penerima manfaat hanya keluarga saya. Tapi kalau saya sudah jadi wakil gubernur, jadi gubernur, tanda tangannya mah sama. Tapi jadi 1000 sekolah tah. Jadi 1000 masjid tah. Jadi 1000 kilo jalan baru. Dan kita mah calon bangke. Saya mau pulang, meninggalkan legacy. Dan saya mau pulang bawa bekal yang baik, yang banyak. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha, host Tribun Jabar. Kali ini kita ngobrolin lagi soal bincang politik mata lokal memilih Tribun. Bersama saya sudah ada seorang, saya sebutnya si the last man standing, Kang Ronald Surapraja. ya inilah, jadi Kang Ronald, Assalamualaikum. si the last man standing untuk Pilgub Jabar ya kan? Kayak the last minute. Last minute man. Last minute man. Yeah. Jadi bukan last minute standing. Bukan last man standing, last minute man. Yeah. Gitu. Emang sedramatis itu? Jangan menjadi saksi kalian kayaknya juga ya. Waktu apalagi media kan waktu itu ada liurnya, ada yang nunggu di DPD, ada yang nunggu di KPU ya. Namanya. Lu datang teh Kang Abdi jeung Kang Ono. Iya. Gue bauda geus nyarieun beritana teh. Geus nyarieun. Geus naik di beritana malahan. Iya, tiba-tiba betul. ganti. Ya jangankan kalian media yang kaget, ya saya lebih kaget yang ngelakonan gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya mau lebih jelas Tribuners boleh dilihatlah di intip Instagram saya apa yang terjadi di hari itu. Kebetulan ada tim saya yang waktu itu memang mendampingi dan merekam detik demi detik terjadinya pengangkatan saya sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Iya gitu. Terus kemudian akhirnya Kang Ronald muncul di Zoom. Iya, cuma udah terus iya mas si Ronald juga udang sare. Lain ya. Jadi gini ya. Itu tanggal 29 Agustus, hari Kamis, hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah. Niatnya itu kan awalnya memang saya itu berkontestasi untuk Pilwalkot Bandung. Karena memang saya orang Bandung, saya cinta banget sama Bandung, pengen memulai karir politik di eksekutif itu untuk kota Bandung. Tanggal 26 Agustus hari Senin, surat rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan tidak turun ke saya. Artinya saya tidak bisa melanjutkan perjalanan saya di Pilwalkot Bandung. Ya kan? Oh, itu hari yang sama ya? Enggak, itu tanggal 26. Itu hari Senin. Saya ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta untuk mengambil berkas-berkas saya. Ya. Karena ya udah sudah selesai atuh ya. Ya udah, saya ambil berkas-berkas saya. Terus sebelum pulang di kantor DPP saya sempat bilang gini, "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah membebaskanku dari tugas ini. Saya ikhlas, saya ridho untuk semua ketetapanmu. Hatur nuhun." Ya. Enak makan, enak tidur, ulin deui we. Saya rencana mau fokus kuliah, mau tinggal nungguin sidang tesis, tinggal revisi sedikit. Insya Allah habis itu ditunggu program doktoral dan sebagainya. Udah gitu deh, kerja lagi deh, gitu deh, kuliah lagi deh, gitu udah. Hari Senin, hari Selasa mau motoran deui, ketemu teman, kemana wae atuh, gitu kan ya.
Rabu, wah bisa datang ke dia, bisa nonton film di bioskop deui. Hari Kamis mau nonton acara tribute to Oasis, karena Oasis kan mau reuni kan. Udah nggak ada feeling apa-apa, tapi kan saya mantau berita. Oh saatnya, oh Sandiaga Uno, oh Sandi Ono, oh nya oke. Enak aja di Bu Susi, lihat di Instagram tuh gitu ya, lihat di berita tuh gitu. Ah sok we saha atuh. Ada di grup. Oh jadi Pak Anies, wah edan rame kieu Jawa Barat edan gitu kan ya. Saya datang ke acara jam 9, biasa ya acara musik gitu kan. Saya memang diminta untuk nyanyi satu lagu gitu. Udah nyanyi nonton nyanyi gitu kan. Jam 23.05 di tengah keramaian musik gitu kan. Ada telepon dari Pak Ono, Ketua DPD PDI Jabar. Aduh, naon itu nya? Saya keluar. Dan teleponnya, Kang Ronald di mana? Di Jakarta. Siap ya jadi cawagup? Naon atuh ieu teh? Maksudnya apa? Ya siap jadi cawagup ya. Langsung saya daftarin ya. Enggak gitu dong, Pak. Kumaha ini teh gitu ya? Kaget dong. Loh. Iya. Oh, sebentar. Aduh, diem saya mematung. Saya butuh waktu lah untuk berdiskusi dengan beberapa teman dan tim saya. Saya butuh 15 menit deh gitu kan. 2 menit. Nggak bisa. Tungguannya heula atuh. Tep. Nah, nanti gitu aja langsung bingung kan saya kan. Ini gimana gitu kan ya. Akhirnya ya udah we nyanyi heula. Nyanyi Di Instagram tuh ya. Iya, akhirnya saya Don't Go Away. Ya, jadi nyanyi dulu. Untung liriknya teu pohonya, padahal eta handphone di saku rut ih saha nu telepon reapisan rut udah gitu kan. Sampai akhirnya ketika sudah selesai nyanyi diskusi dengan beberapa orang yang saya butuh sarannya gitu kan untuk mengambil keputusan ini. Mereka bilang, "Nal, ambil. Kang Canak, abdi dipengkereun Kang Ronald. Kang Canak, abdi full support." Saha orang pertama? Adalah pokoknya malah. Politisi bukan politisi, bukan orang politik, tapi orang yang berpengaruh. Oke. Gitu ya. Akhirnya Pak Ono telepon lagi sesaat sebelum pukul 24.00 ya. Pak Ono, insya Allah saya siap mengemban amanah ini. Gitu. Eta harita Kang senang atau apa ya? Atau misalnya ya senang atau emang apa ya semacam bingung atau emang embung gitu ya? Saya merasa bahwa Tuhan, Allah gitu ya, bekerja dengan caranya yang misterius. Saya tidak bisa lanjut di Pilwalkot Jabar. Da kata Allah tidak bukan di situ kamu mah, di dieu. Itu yang pertama. Saya melihatnya itu. Kang Mega, bahkan saya meminta pun tidak pernah. Posisi cawagup. Kepikiran ge pernah. Berdoa pun tidak pernah. Kalau jadi wali kota Bandung. Ngobrolkeun minimal. Kalau jadi wali kota Bandung, saya udah nyebut 30 tahun yang lalu zaman SMA keneh. Urang rek kantor di dia jadi wali kota Bandung. Berdoa pun tidak, meminta pun tidak. Tapi sekali lagi, ini yang memilih kan Allah loh. Melalui tangan-tangan orang-orang. Bismillah. Terlepas dari berbagai grand design politik yang berlaku saat itu ya, Kang. Iya. Disebut bingung, disebut takut, tentu saja takut. Karena ketika setelah pendaftaran, kemudian ada Zoom kan, saya dan Pak JJ pertama kali berjumpa secara online, saya ke rumah teh masih ngahuleng. Allah ya rencana naon deui Allah. Abis sieun. Apa yang saya lakukan? Di rumah saya nangis. 30 menit. 30 menit saya nangis. Sok atuh tiba-tiba saya bukan orang pengejar jabatan, Kang. Kalau misal orang niat mengejar jabatan, asik ayo naon. Yang saya ucapkan pertama kali adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan alhamdulillah. Men tage henteu Allah ieu mah abi mah. Itu teh kalimatnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, usia 26 tahun jadi khalifah. Allah ieu naon abi sieun gitu. Tapi sekali lagi, ini jalannya dari Allah. Masa Allah nggak bantuin lagi? Nah, yang ternyata yang saya baru tahu kemudian kemudian setelah itu adalah ternyata nama saya memang selama ini sudah ada di internal partai. Tidak serta-merta juga, tidak ada semua keputusan yang
tampak desperate PDI Perjuangan. Tidak. Oh. Logikanya gini, yang maju di Pilgub Jakarta, kader bukan? Kader. Dua-duanya kader kan? Dua-duanya kader. Yang di Jawa Tengah kader bukan? Bukan. Kader. Logikanya apa? Jawa Barat ya pasti kader juga tuh. Karena Partai PDI Perjuangan partai yang memprioritaskan kader. Buat apa tuh kalau cuman misalnya gini ya, kan intinya kader gitu kan dididik, dibesarkan sampai akhirnya kan kebanggaan nih kader kita nih. Iya. Kalau misalnya untuk sekedar menang bisa ngambil nama yang gitu kan ya. Tapi saya percaya bahwa Partai PDI Perjuangan partai yang selalu mendahulukan kader. Ya, cincin ini demokratisasi dan kaderisasi berjalan. Oh iya. Pendidikan politik bukankah seperti itu harusnya partai berjalan? Yes. Iya kan? Ya, tugas partai politik di undang-undang partai politik kan melakukan kaderisasi dan menjalankan pendidikan politik. Setuju. Kan kami punya sekolah partai. Masalahnya kan sebelum kayaknya saya tahan lah sebelum tadinya. Bagi semua orang gitu ya, memimpikan dapat rekomendasi cagup-cawagup itu kan berkah banget. Misalnya terlalu sakral lah kalau berkah. Banyak yang memimpikan lah gitu kan. Tapi ya ini mah ya mungkin karena mestakung aja mungkin gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Ya udah jalannya aja. Dan sekali lagi ini amanah yang berat, sangat berat. Niatnya hanya 30 kecamatan, jadi 27 kota kabupaten. Kudu menang sekitar 7 juta suara. Ya. Karena kemarin Ridwan Kamil menangnya 7 juta ya, 500. 4 calonnya segitu. 4 calon. Ya. Gitu. Nah tadi Kang ngomong-ngomong, Kang Ronald ini kan tiba-tiba muncul di PDIP gitu. Itu awalnya kumaha? Sebetulnya maksudnya dari Pilwakot dulu kan awalnya. Ya. Pilwakot terus kemudian pencalegan. Jadi perjalanan politik saya itu diawali ketika Pileg tahun lalu kan. Waktu itu memang saya last minute juga. Waktu di partai langsung ke PDIP? Langsung. Oke. Nah itu juga lucu tuh. Jadi gini Kang. Dari dulu itu saya memang orang yang menyukai politik. Ada basic ilmu politik lah zaman kuliah. Cuman saya nggak tahu caranya gimana masuk ke politik praktis dengan segala politik mah kotor, politik mah jahat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, waktu tahun lalu kalau nggak salah bulan April udah mulai daftar-daftar. Pileg 2024 kan? Iya. Oke. Udah mulai pada daftar-daftar. Apakah tahun sekarang gitu? Aduh, umur udah cukup nih sebetulnya nih. 40 genap tahun. Cukup nih masuk nih ke politik. Cuman nggak tahu caranya dulu teh. Kalau mau partai-partai yang mana. Meskipun saya ngincer. Iya, partai ini gini, karakternya gini. Oke. Waktu itu saya hari Rabu, waktu itu saya ingat tidak ada kerja hari itu. Di rumah, namanya jam 8-an teh. Sholat duha. Ngis beres namanya. Istilah gitu. Sambil bilang, curhat we gitu. Allah, kalau misalnya memang bener politik jalan saya, cing atau kasih tahu atulah. Kumaha carana ieu teh. Jam 11 Ono Surono telepon. Padahal saya merasa saya tidak sesoleh itunya, ngan 2 jam saya dilaina. Ya Pak Ronald, kenal saya. Siapa? Oh Pak Ono, ya Pak. Wah saya sering lihat muka Bapak, namanya lucu. Cik urang. Bisa ketemu, ada apa? Kita ngobrol aja. Oh oke. Di Jakarta waktu itu ketemu sekali 2 kali. Kang mau bergabung di Partai PDI Perjuangan? Tuh, coba. Oh ini meureun jawaban ti Allah teh. Ketemu Pak Sekjen waktu itu langsung, yaudah mau di mana? Bandung, Bandung penuh gini-gini. Ya, akhirnya saya ditempatkan di Jabar 11 Garut, Tasik, di kampung halaman saya. Asli Garut tuh Kang? Asli Garut saya. Di Kerkop saya mah. Oh, Kerkop. Bapak di Kadungora. Jadi itulah pertama kali saya masuk ke politik lewat Partai PDI Perjuangan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa sekali lagi ini campur tangan Tuhan. Yang berikutnya adalah mungkin yang melihat potensi saya cuma Partai PDI Perjuangan. Padahal kalau misalnya kita mau lihat kemudahan, mendingan kalau public figure merapat ke partai pemenang. Iya dong. Kekuasaan ya. Kekuasaan. Cair KB. Wais. Ya, saya kan partai yang bukan penguasa, malah berseberangan. Penguasa lah. Iya. Tapi kan di ending udah enggak. Iya. Sampai akhirnya saya merasa bahwa ini adalah sebuah perjalanan baru dalam babak hidup saya dan saya punya nilai yang saya ingin perjuangkan dan banyak samanya dengan Partai PDI Perjuangan. Gitu. Jadi Kang Ronald itu masuk PDIP ketika PDIP sudah mau pisah ranjang dengan penguasa. Yes, betul. Itu beresiko loh, kan artis lain mah
KB juga Saya orang yang rejim. percaya bahwa dalam setiap perjuangan ada pengorbanan. Untuk memperjuangkan sebuah nilai yang diyakini, tentu akan ada pengorbanan. Kalau misalnya pengorbanannya adalah dalam hal ini kehilangan pekerjaan, berat, memang berat. Dan itu saya alami. Kehilangan pekerjaan. Ya, maksudnya saya tidak tahu kaitannya ada atau tidak, cuman kayaknya kaitannya kuat gitu ya. Itu berbarengan ketika Kang masuk PDIP, ada yang bergerak. Ya, ketika masuk PD Perjuangan memang turun drastis pekerjaan tuh. Wah. Ya, turun drastis gitu kan ya. Mendudukan seberapa? Wah, besar lah pokoknya mah. Cuman ya sedih, cuman yang kok nggak bisa membedakan sih kerja profesional sama profesi. Itu benar Kang, saya pengen penegasan lagi guys, bahwa emang itu benar ketika artis masuk politisi, jadi politisi kader partai saat ini ya kemarin berpengaruh terhadap pendapatan. Yang saya rasakan iya. Seperti misalkan kontrak hilang atau emang diputus kontrak? Ya maksudnya kayak MC gitu kan, saya kan banyak MC BUMN, Istana Negara juga saya MC kenegaraan beberapa kali. Ya udah nggak ada lagi ya. Maksudnya ada nih kayak kontrak nih, kontrak udah deal udah jauh-jauh hari, tiba-tiba H-2, Kang, Akang nyalek ya? Iya. Partai PDI Perjuangan ya. Aduh Kang nggak jadi ya. Hah, nan hubungan anak. Emang saya mau kampanye di atas panggung kan mual. Tapi ya udah nggak apa-apa. Jika ini adalah sebuah pengorbanan yang harus saya alami dalam memperjuangkan nilai yang saya yakini, oke. Gitu banget sih politik. Misalnya kan kalau dalam pelajaran ilmu-ilmu kuliah kan Akang dulu kuliah apa Kang? 95 saya Vkom Unpad, 96 saya FISIP di hubungan internasional. Kan kayaknya politik tuh nggak sebajingan itu mungkin. Kayaknya mungkin rasa-rasanya gitu ya. Harusnya seperti itu. Harusnya kan politik tuh riang gembira, menyenangkan. Tapi ya faktanya masih ada yang alergi banget, bahkan anti gitu dengan saling sandera. Ya, wah iya gang itu, iya gang iya gitu. Ya gitulah. Oke. Kaget nggak sih Kang? Kaget dengan fakta politik di kita kehidupan kaget sih tidak, sedih mah iya. Sedih bahwa yang tadi Kang Mega bilang menikir pisan sih bisa ngabedakeun ya gitu. Kan ini mah kerja profesional atuh gitu kan ya. Ketika ada sebetulnya saya acara TV masih ada. Itu pun karena acara TV-nya tidak, saya nggak peduli akan mau dari manapun, nggak peduli. Yang penting kerjanya profesional. Oh, saya menghargai itu. Dan nggak akan kampanye tuh, saya di situ atuh kumaha. Tapi ternyata lebih banyak yang tidak seperti itu. Bukan teman-teman Akang, teman-teman artis lain, iya bersama penguasa. Oh iya, ya silakan aja, silakan. Saya menghargai apapun keputusan dari teman-teman. Karena ada obrolan nggak dengan teman-teman artis yang lain? Nah, di dia mah ngeunah gitu. Mungkin ada, tapi saya nggak diajak ngobrol kali. Ya kan, tidak semua orang berani mengutarakan sikapnya. Apalagi kan politik. Untuk PDIP kan tidak sebanyak artisnya tidak sebanyak yang di sebelah mungkin dari partai lain ya Kang yang PDIP. Saya sebut mungkin artis-artis yang masuk PDIP mungkin punya siap lahir batinnya menurutnya Kang. Iya, memang harus seperti itu. Ya setiap perjuangan ada pengorbanan lah. Cuma sekali lagi saya tadi bilang tidak semua orang berani mengungkapkan keberpihakannya gitu kan ya. Ya tidak apa-apa, mungkin ada yang tidak peduli, mungkin ada yang tidak mau, mungkin ada yang tidak berani. Yang penting dapur ngebul, aman, mending gue mau cari aman, gak mau ngomentarin politik. Ada yang mau ngomentarin tapi nggak berani. Kamu nggak gitu? Dengan saya masuk partai saja sebuah statement politik atau itu. Siap. Ya kan? Baik lagi soal Pilgub Kang. Ketika dipasangkan dengan Pak JJ itu udah kenal sebelumnya Kang? Saya hanya tahu Pak JJ Bupati Pangandaran dan Pangandaran maju. Dah aja segitu. Sebatas itu? Ya. Pernah ketemu? Belum. Pertama kali ketemu di Zoom itu pas pendaftaran dan beberapa jam kemudian kita ketemu di Bandung di DPD. Oh iya. Oh Pak JJ, Pak. Apa menyebut saya Ronaldo. Ronaldo. Tapi langsung chemistry-nya dapat. Enakeun, bager, Bapak gitu kan ya. Dan memang secara konsep nanti kami akan seperti Bapak dan anak. Seperti guru dan murid. Menurut saya ini adalah pasangan yang segmentasinya enakeun. Irisannya jauh saya sama Bapak. Sorry Kang, tadi ada yang kelewat tadi Kang. Tadi Akang sempat cerita bahwa nama Akang itu sempat ada di internal DPP. Itu saya pengen memastikan bahwa pencalonan JJ Ronald itu serius dari PDIP ya? Lah ya iya dong. Maksudnya
Kok bisa bilang nggak serius? Ya karena mungkin fenomenanya tiba-tiba yang last minute dan lain sebagainya. Kayak ketika Sigano deui gitu maksudnya tuh. Atuh Pawapres juga last minute. Oke. Asalnya juga kan mau Pak Mahfud waktu itu. Itu level nasional loh. Jadi kan Akang juga tahu lah, media juga tahu, Tribunnya juga tahu, politik sedinamis itu. Secair itu menit demi menit, bahkan detik demi detik, semua bisa berubah. Itulah seninya politik menurut saya. Negosiasi, lobby-lobby, seru lah. Garis tangan politik juga ya, Kang? Nah, banyak orang yang bilang garis tangan, Kang itu udah garis tangan aja. Emang garis tangan orang kumaha? Ya mungkin, saya nggak tahu. Insya Allah. Terus Anda, Kang, setelah penetapan, kan sekarang mau penetapan calon. Ini belakangan ngapain aja, Kang, untuk persiapan? Sekarang saya dan Pak JJ berbagi tugas untuk datang ke 27 kota kabupaten, Rakercabsus namanya, rapat kerja cabang khusus pemantapan dan penyolidan struktur. Jadi yang datang itu dari setiap kota, tentu ada dari DPP-nya, ada dari DPD-nya, ada dari DPC, pengurus PAC, anak ranting semua dipanggil dengan tujuan bulatkan suara Partai PDI Perjuangan di Jawa Barat 2,9 juta dengan asumsi untuk mengejar 7 juta itu sisanya kita mau kemana gitulah. Oke. Sip. Sudah mulai belusukan, Kang? Belusukan kalau ada di kota-kota yang lagi ada di situ. Saya kayak kemarin saya di Sukabumi sempat main ke beberapa tempat, Depok, Bekasi, gitu yang nguriling. Gitu. Bapak Pangandaran, saya kemarin di Sukabumi, ketemu hari ini di Bandung. Bapak ke Karawang, saya ke Depok, ketemu di Bekasi gitu. Terus saya gitu. Kemarin kan sudah waktu pendaftaran kan menyerahkan visi misi juga, Kang. Mungkin bisa diulas sedikit, kan kemarin juga sudah KPU itu sudah sudah menyatakan syaratnya dipenuhi, Iya. Kan? Visi misi memang yang menyusun adalah DPD kan, dan ini tuh hari apa, Selasa. Besok itu akan ada FGD sebetulnya. FGD daripada akademisi, peneliti, tokoh budaya dan lain sebagainya memantapkan visi dan misi itu. Ya. Jadi untuk detailnya saya juga belum dapat firmnya karena baru akan ikutan FGD-nya besok. Gitu. Tapi intinya adalah Pak JJ ini kan orang yang lengkap, ya, legislatif udah pernah, ketua DPRD, anggota DPRD, Bupati Pangandaran. Saya tidak punya pengalaman dalam politik praktis, tapi saya bisa melihat dari sisi luarnya, gitu loh. Karena kalau dua-duanya birokrat, kacamatanya birokrat sekali, ya nggak sih? Ini bener-bener Bapak dari birokrat, ya, saya dari luar. Saya akan memposisikan diri saya sebagai rakyat, saya mah. Bukan pengambil kebijakan, bukan penentu kebijakan. Dan saya kira ini akan menjadi sebuah diskusi yang menyenangkan untuk pembentukan visi, misi, bahkan ke program. Gitu, karena kan saya memang dari dulu merasa diri saya bukan elitis. Meskipun katanya kalau artis makan, wah, kumah. Oh iya, saya sampai presiden kenal. Tapi nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di tukang bakso tahu, hayu saya mah. Nah, itu cara saya dari dulu untuk karena dulu saya penyiar radio, saya memang ikut turun ke masyarakat. Kenapa? Supaya bahan siaran saya rame. Ngomongin kemacetan, tapi kemana-mana naik mobil dikawal. Bohong kamu. Nih, mobil boga, motor boga. Di Jakarta naik naon? Angkot. Naik Gojek, naik Gojek, naik MRT, naik Transjakarta, busway. Bikin ternyata pas ke kantor Tribun tuh, kirain tuh bakal serombongan gitu ya, ternyata duaan. Pakai apa? Pakai motor. Nah, berharapnya saya datang gimana? Ya kan selayaknya bakal calon. Pakai apa tuh? Pakai patwal. Patwal. Terus ada timnya banyak gitu. Enggak. Saya datang ke sini pakai motor berdua karena hari ini ada beberapa agenda. Kalau misalnya pakai mobil, tak keburu pakai motor. Ujung-ujung kayak di ruang tamu dihandap teh. Ciringan ieu sini calon. Tapi mohon maaf, nanti ketika sudah penetapan memang akan ada pengawalan, ada patwal, ada pengawal melekat 24 jam. Mau tidak mau itu memang harus saya terima. Itu mah jadi mumpung sekarang masih kemana-mana bebas, ya kieu saya mah. Dan ketika nanti pun kalau misalnya dipercaya oleh warga Jawa Barat menjadi wakil gubernur, saya tidak akan merubah gaya saya. Saya akan selalu menjadi bagian dari rakyat. Turun dengan gaya seperti ini. Kampanye saya tidak menjadi seorang yang berbeda dengan baju yang tiba-tiba rapi. Bukan berarti nggak bisa rapi ya, tapi itu bukan gaya saya. Dengan kalimat yang ya gitulah, bombastis dan sebagainya, enggak. Itu
Itu bukan saya dan bukan itu yang rakyat tunggu kalau untuk saya mah. Mending jujurin saya masuk. Bapak, Ibu aya naon masalahna? Sok ngobrol jeung abi. Saya mau mengikis gap rakyat ke pemerintah. Kan selama ini ada keseganan. Gitu ya, ada segan saya nggak mau ya. Egaliter lah gitu ya Kang. Egaliter. Oh, eta kaosna teh suka teh zero Kang, zero nu apa? Tanya 7 zero. Ini teh kalau misalnya anak band 90-an. Iya, tahu aku. Ada album Smashing Pumpkins, albumnya Melancholy and the Infinite Sadness. Ada lagu judulnya Zero. Iya. Terus saya iseng kamari ka Blok M. Saya ke wawancara ke Tribun make baju lucu naon ya. Wah, Z-nya saya potong sedikit jadi jero, Jejerona. Jero. Saya baru jadi di bawah tadi kayak zero pas di Ini kan pendekatan ala anak muda gitu loh. Jadi memang pembagiannya Kang nanti begini, saya sama Bapak itu seperti yang tadi saya bilang, Bapak dan anak, guru dan murid. Jadi Bapak akan menggarap pasar petani, nelayan, desa, kampung, ibu-ibu. Bukan saya nggak bisa. Bapak lebih tepat, lebih menguasai Bapak di situ. Tapi anak muda, kota urban, Gen X, milenial, zilenial, kampus, komunitas, soku saya. Ngerti kan? Jadi mungkin kalau saya akan lebih banyak Bandung Raya, Bekasi, Bogor, Depok, perkotaan gitu. Perkotaan. Kalau ke timurnya mungkin Cirebon udah maju juga, Tasik gitu loh. Nah, Bapak kan lebih ke yang Ciamis, Pangandaran, Majalengka, Kuningan. Ya kebayang ku Akang lah ya, gitu pembagian gitu. Enak itu ngebaginya tuh. Sok yang muda-muda, makanya nanti di visualnya juga gayanya beda. Turun ke lapangan juga beda. Bapak pakai jas, misalnya pakai baju safari, pakai baju koko, saya pakai jaket jeans. Biar ada keterwakilan yang lebih tua terwakil oleh Pak JJ, yang lebih muda terwakil oleh saya. Karena feodal tuh kayaknya di orang tuh ya. Ada. Gitu. So, melihat orang yang kastanya lebih tinggi, orang sama bagi saya. Sama. Karena kan pemilih muda di kita itu kalau ngelihat data pemilih kemarin ada sekitar 10 juta pemilih. Gitu. Banyak, dan yang menyedihkannya adalah banyak pemilih muda itu malah apolitik. Yes. Ya karena mereka merasa bahwa sekali lagi tidak peduli politik mah gini gitu. Nah, ketika nanti saya berkeliling pun yang ingin saya bawa pesannya bahwa hey, Akang, Teteh, anak-anak muda, adik-adikku, jangan apolitik ya. Jangan ya. Karena apapun yang ada di negara ini adalah hasil keputusan politik. Baju yang kita pakai, air yang kita minum, listrik yang menerangi rumah kita kan keputusan politik semua. Kalau kita nggak ngerti politik, rugi. Kamu daftar sekolah PDB juga kan. Nah, semua keputusan politik. Jadi saya mau ngajak, hey sok anak muda, kalian teh adalah pemilik zaman. Yang tua-tua, teh akan ngasih tongkat estafet sama kalian. Kalau kalian nggak siap, sayang atau nanti ya. Katanya Indonesia emas. Kalau kalian nggak siap, ini namanya Indonesia cemas. 2045. Karena yang dikasih tongkat estafetnya nggak siap. Gagap. Itu. Nanti Kang dengan Pak JJ kira-kira Kang sebagai, nanti kan akan menyasar pemilih muda apa sih? Sorry, tapi Kang terlalu umum mungkin ya menerjemahkan soal konsep pemilih muda harus seperti apa. Kira-kira Kang Ronald punya passion yang selama ini digeluti, fokus di itu, terus kemudian harus orang tuh tahu gitu loh Bang. Oke. Bagaimanapun percepatan harus terjadi di Jawa Barat. Kuncinya salah satunya adalah digitalisasi. Wajib eta mah kudu. Ya, karena karena tesis saya pun mengenai digitalisasi di era new media. Bagaimana media bisa bertahan. Karena gini, ketika kita berbicara zaman sekarang, Akang, saya, Tribuners, bukan hanya warga Jawa Barat, bukan hanya warga Indonesia, tapi warga dunia. Ya, digitalisasi itu harus menjadi sebuah hal yang mutlak. Karena di sebuah desa terpencil di Swiss, tetap internetnya lancar gitu. Dan semua bisa terkoneksi kemanapun. Nah, ini PR-nya berat pisan ya. Karena kadang-kadang gini, tong kami mikiran internet lah. Jalan oge, tong ke jalan. Lapar keneh. Masih banyak yang lapar, karena ya apapun juga memang harus dari perut dulu. Tentu itu menjadi salah satu yang harus diberesin lah ya, tentang soal perut dulu. Nah itu mah tuh basic atuh, perut dan sehat ya, harus dulu itu mah. Nah tapi kalau fokus saya ditanya Akang tadi mengenai kalau saya anak muda seperti apa, anak muda tuh harus teknologi savvy. Harus teknologi savvy, harus akrab dengan menguasai teknologi adalah sebuah keniscayaan.
Karena apapun nanti yang dilakukan oleh anak-anak muda, generasi muda Jawa Barat, ketika sudah bersinggungan dengan teknologi, kalian bisa bersaing bahkan ke level internasional. Mau terjun di UMKM, UMKM-nya internasional. Mau musisinya jadi musisi internasional. Ya, mau komunitas internasional, apapun. Digitalisasi penting bisa menurut saya. Itu terus juga saya membangkitkan bahwa soal UMKM gini ya, UMKM itu gini. Di datanya itu ada sekitar 6,2 juta UMKM di Indonesia, di Jawa Barat itu. Tapi menurut profil itu kebanyakan 35 tahun ke atas. Nah, ini harus dicek dulu nih. Apakah pembentukan UMKM itu memang masih perlu atau udah kebanyakan malah jadi nggak efektif? Apakah mending yang UMKM yang sudah ada tapi yang anak-anak muda kita genjot? Jadi harus kita lihat dulu nih nanti di identifikasi masalahnya dulu ya, naon ya gitu. Kalau saya kan memang bergulatnya di situ, di bidang seni, di bidang budaya gitu kan ya. Betapa Jawa Barat ini geser saeutik ke wilayahna, budayana geus beda. Boga tarian beda, boga musik nu beda. Logat ge beda. Bagaimana ini bukan sebuah kekayaan yang tidak intangible gitu kan ya. Kan kita kalau misalnya ke Bali gitu kan ya, udah memayar mahal, ngantri nonton tari kecak. Gitu-gitu kayaknya cek sana. Allahu Akbar. Jawa Baratnya banyak pisan gitu teh. Kenapa kita tidak bisa membuat seperti itu? Gunung tertinggi di Jawa Barat aya di Kuningan misalnya, tapi biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja, kenapa gitu loh. Pasti ada yang harus diperbaiki lah dari soal itu gitu loh. Kang, tadi saya pengen spotlight soal digitalisasi. Musik dengan digitalisasi bisa ngaruh. Kang mungkin termasuk orang yang hidup di Bandung tahun 90-an ya, Kang ya? Betul. Ketika zaman-zaman main di Saparua, ya kan? Terus perkembangan. Main udah, panitia udah. Justru Kang bola ke zaman saya waktu Kang Saparua umur berapa tahun, Kang? Kuliah 85. Jadi artis berarti? Oh iya. Orang masih SMP kan? Kan Golok Cinta dulu ada boy band. Jadi ketika saya SMP itu memimpikan main di Gor Saparua tuh, itu mah tuh mekanya musik Jabar mah kudu didinya. Terus kemudian itu kan musik salah satunya dan saya berkembang sampai sekarang ya kan. Terus kemudian di Distro juga kan ya Bandung semua dengan saat itu gitu. Cuman ya kita lihat lah ya, jangan kita bicara Jawa Barat, bukan bicara soal Bandung saja. Gini, dulu acara event musik apapun headlinernya band Bandung atau band Jawa Barat. 10 tahun terakhir nggak ada. Artinya apa? Daerah lain mengalami percepatan. Bandung atau Jawa Barat sakitu-kitu we. Jangan terjebak romantisme masa lalu. Kita terjebak wae eta wah, kota kreatif. Jawa Barat mah orangna geus kasusul ku batur euy. Padahal secara akses, secara fasilitas harusnya kita karena ya kan saya percaya bahwa sejarah peradaban sebuah kota itu pasti ada yang memulai. Kayak kota Bandung itu kan perkembangan musik underground dan lain sebagainya juga kan bermula dari Bandung. Distro juga kan awalnya dari Bandung. Gitu kan. Ya tapi akhirnya kan faktanya gitu kan, kota lain kan maju. Berarti kan apakah Bandung sudah jenuh? Sudah melampaui Bandung gitu ya kan. Betul. Harus ngobrol nanti kalau sudah menjabat makan enak. Saya senangnya di situ. Ya seni, budaya, industri kreatif, anak muda. Enak rasanya ketika nanti bekerja sama dengan kepala daerah lainnya. Mengumpulkan komunitas, temuin orang yang ngobrol yang naon sih. Gitu. Karena mungkin selama ini mereka punya kegelisahan, atau mungkin selama ini mereka punya solusi, tapi nggak disupport. Kadang solusi muncul bukan dari pemerintah aja. Solusi bahkan bisa muncul dari para pelakunya. Pak, abdi tong dipasihan eta bantuanana butuh mending bantuan ieu Pak. Karena apa? Karena mungkin lebih banyak kita berbicara daripada mendengar. Harusnya apa-apa tuh ide tuh oke, orang-orang pintar, akademisi, staf ahli, staf khusus, oke, bener bagus. Tapi dengar yang di bawah, userna eta tah. Sebuah desa dibangun koneksi internet yang kencang, bagus nggak? Bagus. Padahal desa eta butuhna toilet nu bersih. Jalan nu bener gitu ya. Bagus belum berarti tepat. Benar, tapi belum tepat gitu. Nah, itu harus kita
data lagi, sok butuna kumaha kan dinas ada. Aduh. Nah, itu juga yang termasuk yang Pak JJ bilang sama saya, "Kang Ronald, masalahnya teh gini ya," katanya di Jawa Barat itu. "Bapak teh kan bupati, tapi komunikasi dengan provinsi maneh susah." Cenah. Mah gitu, Pak? Susah nah. Padahal yang punya wilayah, yang punya rakyat siapa? Bupati dan wali kota. Yang tahu permasalahan teh kita. Tapi komunikasi dengan provinsi maneh hese. Cenah kunaon atuh. Kita jangan begitu. Siapa? Nah, kenapa? Jadi gini. Jadi ini kan nasional, pusat, provinsi, tingkat 2, kota kabupaten. Nah, kita ini kan middle management. Kita harus menjadi penghubung kebutuhan tingkat 2 disesuaikan dengan program yang di atas. Minimal RPJMD-nya sesuai gitu ya. Kita teh kenapa namanya jenderal? JJ dan Ronald. Supaya kami menjadi jenderal lapangan. Kami yang mengatur. Sok aya naon tampung, komunikasikan ka dieu. Ini punya program apa saja, komunikasikan dia. Gitu loh. Karena sebetulnya gubernur dan wakil gubernur mah nggak punya wilayah. Dan wilayah yang punya mereka. Kami yang ngerti kan? Jenderal lapangannya gitu. Biar sesuai dengan program strategis nasionalnya. Minimal jangka menengah daerahnya. Gitu, terima sorangan itu ya. Gitu, ini boga rencana, bagus, tersupport gitu. Kenapa? Karena ieu tidak mendukung. Gitu loh. Itu dari Pak JJ. Oh gitu Pak Mohon. Siapa? Jadi seolah-olah kalau gubernur tuh kemarin tuh apa ya rasa-rasanya tuh sibuk dengan imajinasi sorangan. Siapa? Bisa gitu. Bisa. Ya emang kurang dipancing atau gitu. Jadi apa gitu ya kurang diterjemahkan. Jadi seolah-olah ya gitulah. Iya. Ya kan? Ya kurang lebih seperti itulah Kang. Iya. Gitu. Ya. Terlalu internasional. Terlalu internasional ya kan. Jadi sibuk dengan diri sendiri. Nah terus kemudian ini Kang. Si Mega mah. Iya Kang. Tiap tahun nih Kang. Saya kemarin ngutip wawancara Pak JJ di Ciamisnya. Untuk urusan kesehatan kita udah Pak JJ fokus kesehatan dan pendidikan. Yes, kesehatan ada di BPJS. Jadi negara minimal susah. Udah ada lah programnya itu. Ya. Paling masalahnya mungkin kemudian penambahan fasilitas rumah sakit. Yes. Ya gitu. Kemudian pendidikan jadi Kang. PR nih tiap tahun PPDB rudet wae Kang. Menurut Akang kumaha? Ya. Pernah ngalaman tuh? Enggak. Ya waktu zaman kita mah ya belum ada zonasi-zonasinya. Terus anak saya juga ya alhamdulillah saya ada rezekinya lah buat ke sekolah swasta. Tapi saya mengerti. Nah itu kan negeri. Indungna yang ke swasta. Kumaha atuh dah. Lagi pula kalau bukan negeri sieun tersisihkan zonasi. Itu bukan di Jabar sih ya? Bukan di Jabar, Jakarta. Okay. Tapi ketika kan keponakan saya guys, semua di Bandung atuh. Dan bagaimana? Ya ini TPR, tapi ini program pusat, euy. Tapi kan pendidikan mah SMA. Pendidikan SMA mah provinsi. Iya. Nah, ini harus benar-benar dibahas karena jujur kalau misalnya disurvei hampir semuanya tidak sepakat dengan zonasi. Iya. Tidak. Zonasi boleh kalau sudah merata. Namun tiap sekolah ya sekolah real lah ya. Nah, merata dalam bentuk jumlah, merata dalam bentuk kualitas. Boleh zonasi. Rek sekolah di SMA ieu jeung sekolah itu sama. Tapi kan faktanya tidak. Tidak adil. Ya. Tidak adil ini karena dulu saya orang Cihanjuang, sekolah SMA 5 Bandung, atau mau tembus zonasi. Tapi kenapa? Karena mungkin saya memenuhi standar, gitu kan ya. Akang kayak ngomong Akang pinter gitu bala. Nemna 47,16 lumayan lah. 47,16 lumayan. Bala nemna seberapa Kak Cimahi? Kak sama 5? 46,61. Wih, itu 46,61 saya 47,16. Mepet tapi asuh lumayan. Sedih sih karena kan ngobrol dengan tetangga, dengan teman-teman, warga gitu. Waktu kemarin masih Pilwakot Bandung. Eta kan? Iya, PPDB itu memang aduh kumahanya gitu. Nah, ini memang harus dikaji lagi karena jangan sampai anak yang potensial. Sebetulnya gini, semua anak potensial kok. Semua anak potensial. Dan ini PR besar sih buat pemerintah daerah ya. Menyelesaikan masalah ini supaya semua anak punya kesempatan yang sama mengembangkan dirinya. Ya mau nggak mau, pemerataan sekolah, pemerataan kualitas harus mutlak dilakukan. Kalau pengen nanya pertanyaan sangat mendasar gitu ya.
Akang artis, ya penghasilannya lebih dari calon wakil gubernur, terus kalaupun nanti terpilih gitu ya, kudu ngurus 40 juta ya jumlah penduduk Jabar. DPT-nya 32 juta, DPT-nya mah 30 jutaan, terus kudu ngurus jelema 40 juta ini mah Kang ini ya, naon apa sih Kang? Ini sangat mendasar. iya. Karena ini juga sebuah perjalanan spiritual bagi saya. Oke. Sebaik-baiknya manusia adalah yang punya manfaat untuk orang banyak. Gitu kan di keterangan juga kan. Betul Kang, enakan jadi artis, duit menang, teu kudu mikiran batur, mikiran we anak memajikan. Betul sekali. Hidup as simple as that kan? As simple as that. Oke. Tapi saya bertanya kepada diri saya, rek kieu wae, kamu berbuat baik untuk keluarga, bagus, jihad bahkan itu mah. Tapi ada satu keinginan dari dulu loh ini tuh. Saya teh pengen berbuat manfaat yang lebih besar buat masyarakat. Tapi nggak tahu caranya. Politik bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan itu. Dalam artian bukan berarti saya tidak punya manfaat dengan pekerjaan saya yang kemarin. Betul. Gini aja Kang. Saya sebagai artis, Kang MC, oke, ini surat kontrak, tanda tangan, set, cair, tah, budak, jajan, tah, hidungna, jajan. Clear. Penerima manfaat hanya keluarga saya. Tapi kalau saya sudah jadi wakil gubernur, jadi gubernur, tanda tangannya mah sama, tapi jadi 1000 sekolah, tah. Jadi 1000 masjid, tah. Jadi 1000 kilo jalan baru. Manfaatnya sama, manfaatnya lebih besar. Tanda tangannya sama, manfaatnya lebih besar, penerima manfaatnya lebih besar. Sesimpel itu, meskipun berat. Begini, alhamdulillah lah Kang, ya Tribuner gini-gini oke ngaji lah saya teh. Nah kita mah calon bangke. Saya mau pulang, meninggalkan legacy, dan saya mau pulang bawa bekal yang baik, yang banyak. Politik saya mau jadikan sebagai ladang ibadah bagi saya. Oke. Ya ini soal perjalanan spiritual ya, perjalanan spiritual yang dipercepat ketika COVID. Ketika COVID 2 tahun 2000 sampai 2020 2022. Semua orang takut mati di situ. Akang takut mati waktu COVID? Ada keluarga tetangga sebelah yang meninggal? Bapak COVID. Nah, pada saat itu semua merasa ketakutan. Banyak waktu luang, saya di rumah. Nah, saya merasa leverage akselerasi saya pada saat COVID itu cepat secara spiritual. Set gitu kan. Banyak ngomong dengan diri sendiri. Wah, secara spiritual meningkat cepat sampai akhirnya bertemu bahwa kamu mau ninggalin dunia ini reki wae. Gitu loh. Duh, berat tapi tapi bismillah. Kayak gitu. Sesimpel itu. Tapi berat melepas kenyamanan dalam hidup. Ngaririweuh maneh. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang berani. Tapi saya siap. Oke. Ternyata kiri dengan Ronald ya. Saya baru tahu. Oke. Karena apa ya, perbincangan dengan artis kadang-kadang tidak sedip itu loh. Itu udah kayak deep talk ini mah coy. Ya nggak deh? Ya karena mungkin seiring usia bertambah juga, kebijaksanaan bertambah, ya banyak tanya sama orang-orang yang lebih bijak gitu kan. Makanya jujur seiring usia saya tidak seperti dulu, Kang. Yang bola kumaha? Bercandanya udah berkurang pisan. Bahkan orang bilang, Ronald nggak lucu, paduli. Kamu nggak tahu apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Gitu kan. Tapi untuk tetap heureuy da orang Sunda suka bercanda. Heureuy mah heureuy, cuman ngomong dipikir dulu sekarang mah. Nggak asal ngomong. Kalau bercanda bikin sakit hati orang atau tidak. Kalau dulu kan ngomong we heureuy we. Kadang mungkin kita nggak tahu orang itu sakit hati atau tidak gitu. Itu mah kan perjalanan orang beda-beda lah. Cuman yang saya alami seperti itu. Kang terakhir, saya pengen minta ke Akang buat Tribuner semua untuk apa ya? Supaya Akang bukan ngajak karena bukan masa kampanye juga. Quote terbaik Akang supaya pemilih di Jawa Barat punya top of mind soal Ronald. Oke. Buat Tribuners yang ada di Jawa Barat, kita akan memilih pemimpin baru untuk Jawa Barat tanggal 27 November. Saya kira sekarang mencari jejak
karya, prestasi, pemikiran, visi misi, rencana semudah googling. Manfaatkan teknologi. Cari dari keempat pasangan calon yang berlaga di Pilgub Jabar, mana yang paling sesuai dengan Akang dan Teteh, dengan Bapak dan Ibu. Ya, saya dan Pak JJ adalah kombinasi yang saya kira bisa mewakili sebagian besar komposisi warga Jawa Barat. Begitupun latar belakang kami. Jadi Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, saya tidak akan memberikan janji kepada masyarakat Jawa Barat. Karena janji adalah hutang. Dan kontrolnya bukan di saya janji itu, karena akan ada anggaran dan lain sebagainya. Yang bisa saya kontrol adalah janji saya kepada diri saya sendiri, bahwa saya sudah mewakafkan diri saya untuk Jawa Barat. Ini amanah berat. Ini amanah yang saya nggak bisa tanggung sendiri. Saya adalah bagian dari warga Jawa Barat, saya orang Jawa Barat. Ya, di Pilgub Jabar, partai kami tidak punya teman koalisi. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena kami lebih memilih berkoalisi dengan rakyat. Koalisi dengan rakyat jauh lebih kuat dibandingkan dengan koalisi dengan partai politik. Jadi Akang dan Teteh, saya warga Jawa Barat, Pak JJ warga Jawa Barat, yuk kita bangun Jawa Barat barengan. Jawa Barat punya kita semua, punya anak cucu kita. Kita bikin Jawa Barat harum, bukan hanya di level nasional, bahkan di internasional. Yuk kita bikin bangga karhun-karhun kita, orang Jawa Barat dan juga anak cucu kita. Dimulai dengan tanggal 27 November bersama Jero. Insya Allah Jero. Jero ya. Hatur nuhun. Oke, Tribuners, itulah perbicaraan. Cai nepi ka beres edan ieu. Acida ieu mah. Ara, mana Ara? Edan ieu. Si Ara terlaluan. Enggak, tenang. Ibu sengaja gue manggil si Ara. Kami teh serius deui ke. Di sini tah si Ara teh ka dieu. Aduh. Ara, ini dulu, Ra. Kamu tuh enggak harusnya dia yang nyiapin minum. Ini kan. Kamana tuh? Itu cawagup kan. Allahu Akbar. Ra, geus closing heula we. Alhamdulillah baik kan. Baik kan. Gitu. Ra kan main isi tita. Gitu. Ini maaf agak saya tutup ya mereknya ya. Itu teman kami juga. Eta Tribuners obrolan orang jeung Kang JJ Ronald Jero ternyata deep talk gitu ya. Gitu, berarti 27 November ya. Buat Tribuners Jawa Barat, kalau yang belum tercoklit, colong pastikan nama kamu dicek dptonline.kpu.go.id. Pastikan dirimu terdaftar di sebagai pemilih di TPS masing-masing dan datang ke TPS. Seperti kata Kang Ronald, politik menentukan setiap detik nafas kehidupanmu sehari-hari, termasuk urusan PPDB anu tiap tahun selalu rudet. Sok. Hatur nuhun Kang ya. Sami Kang Mega. Merdeka. Hatur nuhun Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.